Lalu yang berikutnya itu adalah off-page connector jika kita ingin menghubungkan antara simbol tadi tetapi di halaman yang lain, jadi beda halaman. Nah, kemudian ada juga terminal. Nah, terminal ini biasanya ditempatkan di awal flowchart. Gitu. Ini bisa berupa start dan end, dan juga bisa berupa external entity. Nah, external entity itu apa? External entity ini adalah entity yang sifatnya dia berada di luar dari proses, bukan organisasi ya, tapi di luar dari proses. Jadi misalnya let's say kita bikin flowchart untuk revenue cycle, cuman ada proses yang misalnya ada entity-entity yang di luar dari proses revenue cycle, cuman dia menerima output dari proses tersebut, atau misalnya dia memberikan input dari proses tersebut, cuman dia tidak terlibat dalam proses. Nah, itu merupakan external entity dan simbolnya adalah terminal. Contohnya, misalnya pada proses revenue atau penjualan, simbol terminal ini bisa diberikan pada entity customer. Oke, nah yang berikutnya adalah decision. Decision ini mungkin sering digunakan ya gitu. Ini jika misalnya kita ada keputusan yang ingin diambil, misalnya apakah data yang diterima sudah benar, sudah sesuai, lalu kemudian jika benar maka panahnya akan mengacu kepada simbol tertentu, jika tidak maka biasanya panahnya akan kembali ke atas. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ada annotation. Annotation ini sebetulnya adalah jika misalnya ada keterangan yang ingin diberikan, gitu. Jadi ini sifatnya optional, tidak selalu ada. Oke, nah terdapat 3 tipe flowchart. Yang pertama adalah dokumen flowchart. Dokumen flowchart ini hanya menunjukkan flow dari dokumen serta data. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengevaluasi internal control. Sedangkan yang akan kita fokuskan adalah sistem flowchart di sini. Sistem flowchart itu menggambarkan siklus data processing dalam suatu proses. Lalu kemudian ada program flowchart di sini mengilustrasikan sequence of logicnya dalam sistem proses. Berikut adalah guidelines untuk menggambar flowchart. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu sistem yang mau kita gambarkan ini seperti apa. Misalnya, sistem ini apakah revenue, apakah expenditure, ataukah dia masuk ke dalam production, ataukah dia sistem human resource, payroll, gitu. Nah, itu harus dipahami dahulu. Lalu kemudian yang berikutnya, kita harus mengidentifikasi proses bisnisnya, dokumennya yang mana, data flow, lalu kemudian data proses prosedurnya. Nah, lalu kita mengorganize flowchart-nya biasanya digambarkan dari atas ya, kiri atas gitu hingga ke bawah. Dari kiri ke kanan. Begitu cara menggambarkan flowchart. Lalu jangan lupa bahwa setiap simbol itu diberikan label. Jadi jangan sampai simbol itu kosong. Lalu menggunakan page connector jika misalnya masih dalam misalnya dalam satu halaman itu tidak pas, maka kita bisa menggunakan off page, kita bisa menggunakan on page jika dalam satu halaman. Lalu kemudian kita edit, review, refine ya agar kita lebih bisa memahami. Jadi menggambar flowchart itu memang harus penuh dengan kesabaran. Oke, nah sekarang kita lihat cara untuk menggambar flowchart. Pertama, kita bagi dulu layer-layernya. Jadi kolom-kolom ini apa? Kolom-kolom ini adalah internal entity. Jadi entity yang terkait dengan proses atau departemen-departemen yang terkait dengan proses, termasuk misalnya jika ada komputer proses di dalamnya. Nah, contoh yang ini adalah sebetulnya contoh dari contoh dari dokumen flowchart. Jadi tidak ada komputer prosesnya. Kita lihat di sini prosesnya lebih ke arah secara manual.
selalu diawali dengan terminal, di mana terminal itu di sini digambarkan dengan external entity adalah customer, lalu kemudian ada dokumen, jadi customer memberikan dokumen yang namanya customer order, lalu kita tahu itu ada proses manual, dia membuat sales order secara manual, di mana akhirnya menghasilkan sales order sebanyak 4 kopi, 4 rangkap gitu ya, 4 kopi. Lalu di sini adalah flowchart-nya secara lengkap ya, secara komplit. Bisa kita lihat bahwa dokumen-dokumen itu tadi yang dibuat disimpan di dalam segitiga terbalik ya. Dan kita lihat jangan lupa untuk selalu menggambar flow-nya ya. Garisnya harus diberikan panah supaya kita mengetahui alir dari garis tersebut. Dan untuk penggunaan konektor bisa lihat dari contoh di sini, di situ ada konektor dari sales order 4, sales order 3, dan sales order 2, itu dikirim ke shipping department dengan menggunakan konektor A. Itu. Nah, untuk jika kita ingin menggunakan konektor lagi, gitu untuk proses yang lain, maka kita akan menggunakan alfabet 3 setelahnya, jadi B, itu C dan lain dan seterusnya, begitu. Nah, ini adalah contoh dari sistem flowchart. Jadi di sini kita lihat ada satu kolom tersendiri yang dinamakan komputer. Bisa kita namakannya bisa computer operation department atau bisa juga komputer saja. Begitu. Nah, kalau di sini kita lihat bagaimana setelah dikomputerisasi tetap dari customer memberikan dokumen berupa customer order, lalu kemudian pihak sales department akan menginput. Nah, ada proses data entry di situ. Kita menggunakan simbol data entry, lalu kemudian data entry akan terhubung dengan computer process, di mana komputer akan melakukan edit dan credit check dan mengakses database credit history file, lalu kemudian disimpan dalam database sales order, lalu komputer akan melakukan update dari account receivable file dan inventory file. Nah, di sini kita lihat masih di kolom sales order, di situ customer order dikeluarkan dari proses input order untuk kemudian disimpan secara fisikal ya, karena tadi dokumennya memang berbentuk paper base. Nah, ini adalah contoh dari sistem flowchart secara komplit. Nah, ini prosesnya adalah proses dari warehouse hingga ke account receivable. Jika misalnya kalian melihat ada lambang seperti troli, itu apa? Itu adalah simbol untuk barang. Jadi ceritanya dokumen itu bergerak bersamaan dengan barangnya. Bisa juga ditempel di barang atau memang dia berdampingan, di bawah berdampingan. Nah, ini adalah contoh flowchart yang lain ya. Kemudian, sekian penjelasan hari ini. Terima kasih.